wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan syariah. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua, akad atau kontrak atau transaksi, yang ketiga, transaksi yang dilarang, yang keempat, sistem keuangan syariah, dan yang kelima adalah instrumen keuangan syariah. Dari pertama, saya akan menjelaskan konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta kekayaan, yang pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Harta yang baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Yang kedua, konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain, yang pertama, tidak boros dan tidak kikir, yang kedua, memberi infak dan sedekah, yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan, dan yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga, dan yang terakhir, meringankan kesulitan orang yang berutang. Materi yang kedua, saya akan membahas akad atau kontrak atau transaksi. Akad, kontrak, transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-akad, yang jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak al-Sahnuri dalam Nadhariyatul Aqni, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang meningkatkan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Selanjutnya, jenis akad. Akad dari segi ada atau tidak adanya konvensi fikih muamalah membagi lagi akad menjadi dua, yaitu yang pertama, akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dan yang kedua adalah akad tijarah, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat sah suatu akad ada tiga. Yang pertama, pelaku, yaitu pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad, merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukan suatu transaksi tersebut. Dan yang ketiga adalah ijab kabul, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Untuk materi ketiga, saya akan membahas transaksi yang dilarang. Adapun transaksi yang dilarang, yang pertama adalah aktivitas bisnis terkait dengan barang atau jasa yang diharamkan. Aktivitas bisnis dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah, seperti babi, kamar, atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya. Yang kedua adalah riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Imam Syaraski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dan transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariat atau penambahan tersebut. Yang ketiga, penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Dan yang keempat adalah perjudian. Perjudian atau masyid adalah bahasa Arab, artinya harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Dan yang kelima, merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Gharar
terjadi ketika terdapat incompleteness information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Dan yang keenam, penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasar dan mengakibatkan peningkatan harga. Selanjutnya yang ketujuh adalah monopoli. Alasan larangan monopoli sama dengan alasan penimbunan barang, walaupun seorang monopolis tidak terlalu melakukan penimbunan barang. Selanjutnya yang kedelapan adalah rekayasa permintaan. Anarchy termasuk dalam penipuan karena merekayasa permintaan di mana suatu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Selanjutnya yang kesembilan adalah suap. Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Yang kesepuluh, penjualan bersyarat, yaitu takluk, terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya rukun yang yaitu objek akad. Yang 11, pemeliharaan kembali oleh penjual dari pihak pembelian. Misalnya A menjual secara tunai pada B, kemudian B membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Selanjutnya yang terakhir adalah jual beli dengan cara taliki al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga barang pasar atau barang dagangannya yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Untuk materi yang keempat adalah prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pelanggaran riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Yang kedua, pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pembeli modal di muka. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat, industri, dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Dan yang kelima, kesucian kontrak. Oleh karena Islam memiliki perjanjian sebagai sesuatu yang tinggi menilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut harus merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Selanjutnya, akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certain control. Selanjutnya, akad lainnya seperti sahar, wadiyah, al-wakafah, dan kafalah, hiwalayah. Yang terakhir, rahan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.